Salam penelitian, salam pengabdian. Selamat datang di Namasena Talks, tempat kita ngobrol santai tentang ide, riset, prestasi, dan juga berbagai cerita inspiratif dari mahasiswa yang keren dan juga berani untuk berkembang. Nah, Sobat ISR, jadi di episode pertama ini kita bakal ngebahas tema From Ideas to Achievement. Jadi kita bakal ngobrol soal gimana sebuah ide yang awalnya sederhana bisa berkembang jadi prestasi yang besar. Dan tentunya kali ini kita nggak sendirian, karena udah ada narasumber keren yang bakal berbagi cerita dan pengalamannya, yaitu Kak Dika. Halo. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas, mungkin Mas Dika bisa ceritain dulu ke Sobat ISR tentang diri Mas Dika, terus pengalaman, terus juga kesibukan sekarang tuh Mas Dika sedang apa seperti itu. Oke, halo teman-teman ISR dan juga teman-teman semua. Kenalin, aku Dika Alif Kurniawan, biasa dipanggil Dika atau Alif. Aku berasal dari Prodi Teknik Geologi dari FTME. Di sini aku mempunyai ketertarikan terutama di bidang penelitian, kemudian desain grafis, wirausaha penelitian, dan juga lain-lain. Nah, terutama yang aku highlight itu adalah di bidang penelitian, terutama dalam pengembangan inovasi maupun ide. Nah, aku dulu waktu aku mengikuti kegiatan, terutama yang paling berkesan itu adalah mengikuti kegiatan PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM di bidang VGK atau Video Gagasan Konstruktif. Dan alhamdulillahnya tahun kemarin pada tahun 2025 aku bersama timku berkesempatan untuk menjadi salah satu finalis dari PINAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-38 di Universitas Hasanuddin Makassar. Wah, keren banget sih jujur ya Mas Dika nih. Oke, dari berbagai pengalaman kakak ini, mulai dari menjuarai kompetisi, penelitian, sampai jadi mahasiswa berprestasi itu, semuanya itu udah kakak rencanain dari awal atau mengalir aja nih seiring berjalannya waktu? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk time ataupun planning itu sebenarnya udah aku rencanain dari awal sewaktu aku masuk menjadi maba nih sebenarnya. Nah, waktu itu kebetulan aku waktu SMA itu memang sudah interest kemudian di bidang desain, kemudian penelitian maupun dari kewirausahaan. Nah, waktu itu juga waktu SMA ketertarikanku ini terutama waktu aku menjadi salah satu finalis dari OPSI atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, sekaligus menjadi istilahnya medalis dari program fiksi atau Festival Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nah, dari situ aku punya pengalaman di bidang wirausaha dan juga penelitian, sehingga memberikan suatu ketertarikanku lebih jauh lagi untuk bisa aku kembangkan di dunia akademik, terutama sebagai mahasiswa. Nah, setelah itu dari sering berjalannya waktu, aku mempunyai ketertarikan lain, yaitu untuk membuat suatu video, yaitu menjadi suatu hobiku waktu aku menjadi mahasiswa di bidang teknik geologi, sehingga harus bisa balance nih antara belajar terkait dunia akademik di bidang geologi maupun untuk mengembangkan minat bakat kita, terutama seperti penelitian, wirausaha, dan juga di bidang desain grafis maupun editing. Sehingga untuk planningnya itu udah aku rencanakan dari awal waktu aku menjadi maba, seperti itu. Oh, berarti udah bahkan dari SMA udah punya ketertarikan gitu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Betul. Nah, kan kadang tuh orang tuh cuma lihat hasilnya gitu ya Mas ya. Padahal yang menarik itu sebenarnya proses untuk mendapatkan hasil itu gitu kan ya Mas ya. Nah, mungkin Mas Dika bisa ceritakan kapan kakak bisa punya ide atau tujuan yang benar-benar Mas Dika tuh pengen capai. Dan bagaimana awal mulanya tentang ide dan tujuan itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk seputar ide ya, karena itu aku awali dulu waktu aku masuk di UPN, yaitu aku bergabung di UKM ISR. Nah, waktu itu aku kebetulan memilih nih di bidang PP atau penelitian dan juga pengkajian. Nah, dari situ aku merasa bahwasannya mendapatkan berbagai informasi, kemudian pengalaman terutama dalam hal penelitian. Nah, kemudian untuk bidang penelitian dari bidang studiku juga dari geologi, sehingga aku itu harus tertarik gitu, dan juga punya istilahnya kepo atau knowing every particular object yang bisa kita implementasikan terhadap rasa ingin tahuan tersebut untuk kita buat suatu ide dari berbagai permasalahan. Nah, seperti permasalahannya, kalau aku dari jurusanku dari teknik geologi itu mempelajari berbagai hal, terutama bisa dari pengembangan dari sumber daya energi maupun sumber daya alam, kemudian eksplorasi, kemudian cara melakukan penambangan ataupun cara untuk memperoleh sumber daya itu dengan tepat, dan juga istilahnya bisa untuk ramah lingkungan juga. Nah,
Sebenarnya kalau untuk dari pengembangan ide dari hal tersebut, dari hal kecil, seperti kita mengamati suatu fenomena, terutama bisa dari berbagai fenomena yang berada di sekitar kita ataupun dari pengalaman ataupun fenomena yang istilahnya sedang menjadi highlight atau menjadi topik yang sedang trending. Seperti salah satunya adalah dari lahan pasca tambang yang mempunyai istilahnya apabila tidak dilakukan reklamasi atau penyesuaian terhadap lingkungan, maka otomatis akan memberikan dampak yang buruk, terutama bagi masyarakat, kemudian dari rumah maupun dari lingkungan yang berada di sekitar. Nah, oleh karena itu, kita harus mengembangkan dan juga membuat suatu ide yang berasal dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk kita buat solusi yang menjadi lebih tepat guna, seperti itu. Oke, di balik itu mungkin ada seseorang, pengalaman, atau mungkin kejadian yang akhirnya mendorong kakak untuk mengambil langkah itu? Oke. Kalau untuk seseorang ya, sebenarnya waktu itu menjadi maba juga, itu aku dihubungin oleh temanku dari program studi teknik geofisika, yaitu Mas Firdaus Basidik yang menjadi mawapres tingkat nasional. Waktu itu aku diundang juga menjadi salah satu tim untuk melakukan dan juga bergabung di tim PKM GFT bersama Kak Pita dari jurusan dari Fakultas FPB. Nah, dari situ aku mulai belajar nih, di mana aku udah pernah bergabung ataupun dalam satu tim bersama orang-orang hebat waktu aku menjadi masih maba, sehingga itu mendorong suatu cara bagi aku untuk memicu semangatku, terutama untuk bisa menjadi seorang seperti mereka, yaitu menjadi orang-orang yang bisa dibilang unggul di UPN Veteran Yogyakarta, seperti itu. Wah, berarti semua tuh berawal dari ajakan teman-teman Mas Dika gitu kan. Terus Mas Dika bisa sampai bisa sekeren ini gitu kan. Nah, setelah ide itu muncul, kadang semua itu nggak langsung jadi kenyataan gitu kan ya Mas. Kita lihat juga Mas Dika tuh pernah mendapatkan pendanaan PKM dan juga sampai ke finalis PIMNAS. Oke, keren banget ya Kak Dika ini Naufal. Betul. Kalau boleh diceritain nih Kak, inovasi atau penelitian apa yang menurut kakak tuh paling berkesan dan masalah tersebut tuh berangkat dari hal apa? Oke. Kalau untuk penelitiannya paling berkesan itu waktu dulu aku mengikuti PIMNAS, yaitu aku dan timku itu berasal dari program teknik geologi semua. Jadi waktu itu aku juga memberikan topik yang istilahnya selinier dengan jurusanku, yaitu namanya itu adalah Mitra Nusa atau transformasi lahan pasca tambang sebagai smart agroforestry, energi terbarukan dan juga manajemen air di lahan pasca tambang yang ada di Indonesia. Nah, karena dari itu sebenarnya lahan pasca tambang waktu itu menjadi salah satu topik yang bisa dibilang cukup penting karena dari ide kami juga itu sesuai dengan visi dari Presiden Prabowo, yaitu dari Astacita, yaitu merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan oleh Indonesia, salah satu hal yang menjadi fokus pentingnya waktu itu. Nah, aku dan timku waktu itu membawakan isu dari lahan pasca tambang di sini. Kami integrasikan nih bagaimana lahan pasca tambang yang ada di Indonesia itu bisa bermanfaat istilahnya, karena yang sekarang teman-teman ataupun dari orang-orang yang kita ketahui bahwasanya lahan pasca tambang itu bisa dibilang salah satu identiknya dengan hal yang berkonotasi negatif. Karena apa? Seperti dari contohnya permasalahan lingkungan, kemudian dari pH tanah, pH air yang bisa dibilang itu akan mencemari gitu, seperti itu. Nah, jadi aku dan timku berupaya untuk mentransformasikan lahan pasca tambang itu bisa dimanfaatkan kembali. Seperti apa? Yaitu dalam manajemen air, dari manajemen air tersebut, dari lahan pasca tambang yang kita ketahui bahwasanya airnya itu bisa dibilang tingkat pH-nya itu asam, kita bisa mengolahnya dengan berbagai pendekatan dari berbagai jurnal, paper, ataupun ilmu-ilmu yang sekarang sedang berkembang, sehingga dari air tersebut itu bisa untuk layak konsumsi. Kemudian kita juga bisa membuat suatu energi terbarukan yang salah satunya menjadi trending topic, yaitu kami membuat suatu prototipe untuk membuat lahan pasca tambang, yaitu seperti open pit gitu, sehingga dari sisi-sisi dari lereng dari lahan pasca tambang itu kami berikan inovasi untuk dibuat seperti power, solar power, kemudian ada suatu tower yang istilahnya itu akan memancarkan dari sinar matahari, kemudian terfokuskan untuk diserap dari solar power tersebut. Kemudian juga dari pengembangan pumped hydro storage untuk membuat suatu sistem energi yang lebih berkelanjutan. Serta yang terakhir itu adalah dari sistem pertanian dari smart agroforestry yang akan dilakukan di area-area sekitar dari pasca tambang tersebut. Sehingga untuk inovasinya ini kami membuat suatu manfaatnya itu dari lahan pasca tambang itu bisa dimanfaatkan untuk manajemen air, kemudian pembuatan energi terbarukan hingga untuk ketahanan pangan, seperti itu teman-teman. Buat Sobat ISR, kalau Sobat ISR bingung untuk
ide-ide, Sobat ISR bisa melihat dulu kebutuhan dari jurusan Sobat ISR gitu Mas ya. Nah, kalau ngomongin tentang proses nih Mas, pasti ada yang namanya tantangan gitu kan ya. Karena yang sulit itu bukan memulai, tapi tetap bertahan ketika apa yang udah kita rencanakan tidak sesuai dengan realita gitu kan ya Mas. Yoi, bener banget. Kalau boleh diceritain nih Kak, tantangan terbesar yang Kakak hadapi di waktu itu apa? Dan gimana sih cara Kakak menghadapi situasi tersebut? Oke. Kalau untuk tantangan yang terbesar yang waktu aku hadapin waktu itu karena memang dari timku sendiri itu berasal dari jurusan yang sama, sehingga untuk menyesuaikan itu perlu adanya suatu pendekatan gitu ya. Terutama yang menjadi permasalahan utamanya itu adalah dalam hal manajemen waktu dari kita untuk menyesuaikan atau mensinkronisasi jadwal-jadwal satu tim dengan teman-teman yang lain gitu. Waktu itu sebenarnya aku dan timku itu udah sepakat untuk membuat suatu penjadwalan, yaitu kami menggunakan Google Calendar kemudian juga Google Spreadsheet yang kami buat istilahnya untuk menyesuaikan jadwal-jadwal kita, sehingga untuk pemantauan jadwal dari satu teman-teman dengan teman dengan teman-teman yang lain itu bisa lebih sinkron, dan juga kita bisa mencari ini jadwal mana yang sekiranya kosong untuk kita istilahnya membuat suatu pembahasan ide ataupun untuk menyesuaikan terkait dari revisi-revisi dari komentar-komentar dari dosen pembimbing ataupun dari teman-teman yang lain seperti itu. Sehingga yang menjadi suatu permasalahan yang paling utama itu adalah dalam manajemen waktu dan juga sinkronisasi waktu dengan teman-teman dalam satu tim seperti itu. Oke, berarti masalah terbesarnya itu ada di manajemen waktu ya Mas ya, karena jurusan yang sama. Tapi alhamdulillahnya bisa dihandle lah gitu ya Mas. Iya. Nah, kalau ngomong tentang proses juga Mas, pasti ada yang namanya kegagalan gitu kan. Nah, dari Mas Dika sendiri, apakah pernah ngerasain kegagalan itu? Oke, jadi gini teman-teman, bahwasanya kalau untuk kegagalan dulu itu waktu aku menjadi maba nih, aku juga sempat ingin membuat suatu ide yang akan kami lombakan, yaitu dalam pembuatan proposal terlebih dahulu. Nah, karena waktu itu kebetulan pas menjadi maba itu ada berbagai kegiatan yang istilahnya itu bertabrakan dengan agenda kita, sehingga kita dengan sangat terpaksa itu mengupload suatu proposal itu malah 3 jam atau 2 jam menjelang penutupan, sehingga sistemnya kan otomatis akan menjadi crowded atau apa ya, istilahnya over gitu dalam akses loginnya, sehingga dengan berat tadi kita tidak bisa mengupload proposal yang otomatis kita gagal untuk melanjutkan proses tersebut. Nah, itu menjadi titik yang paling membuatku sempat gagal atau down waktu itu menjadi seorang maba untuk mengikuti suatu perlombaan gitu. Oke Sobat ISR, tantangan yang dialami Kak Dika ini cukup berat ya. Kalau dari perjalanan panjang yang sudah Kakak lalui ini, mungkin ada satu momen yang jadi titik balik Kak Dika untuk bangkit kembali? Oke, kalau untuk titik balik atau momen yang membuat aku bangkit lagi itu adalah saat itu kebetulan aku kan menjadi seorang beasiswa dari beasiswa unggulan kan, dimana untuk beasiswa unggulan itu kebetulan kita harus istilah nggak wajib sih untuk mengupload adanya suatu progres kita untuk menjadi suatu seorang beasiswa, yaitu untuk memberikan suatu manfaat ataupun mengikuti berbagai perlombaan. Sehingga dengan sering berjalannya waktu, titik balik itu yang menjadi aku untuk bangkit kembali, yaitu untuk mengikuti berbagai perlombaan karena mempunyai kewajibanku untuk menjadi seorang beasiswa unggulan tersebut. Sehingga itu menjadi salah satu pemicu aku untuk mengikuti berbagai perlombaan, terutama di bidang penelitian maupun dari penelitian, desain grafis dan juga lain-lain dari situ. Oke, cukup menarik ya Sobat ISR, cerita titik balik dari Mas Dika ini. Kalau dari cerita itu dan proses itu, pelajaran paling berharga apa yang Mas Dika bisa ambil? Dan kalau Mas Dika bisa kembali ke masa lalu, apa yang pengen Mas Dika perbaiki? Oke, kalau untuk pelajaran yang paling berharga itu terutama di bidang proses dan juga konsistensi kita. Nah, karena dari proses juga konsistensi itu merupakan salah satu kunci dari kita untuk bisa bangkit gitu sebenarnya. Nah, dari proses kita juga bisa mengetahui bagaimana evaluasi apa yang telah kita lakukan sebelumnya, kemudian kita lakukan untuk memperbaiki kedepannya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Kemudian kalau untuk dari jika kembali ke masa lalu,
kalau untuk jika kembali ke masa lalu, tentunya aku akan mempersiapkan ide-ide dan juga proposalnya itu dari jauh-jauh hari. Dan juga untuk manajemen timku itu bisa lebih ke-handle gitu. Karena dari kesibukan kita waktu menjadi maba, itu bisa kita minimalisir dari berbagai permasalahan ataupun dari berbagai istilahnya miskomunikasi antara tim gitu bisa lebih diminimalisir dengan berbagai cara, yaitu terutama menyiapkan semuanya itu dari jauh-jauh hari, tidak mepet dari waktu untuk upload si proposalnya, seperti itu. Oke, pelajaran dari Kak Dika ini sangat menginspirasi ya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak, apa sih yang membedakan seseorang yang hanya bisa menciptakan ide dengan seseorang yang mampu mengubah ide menjadi sebuah pencapaian? Oke. Kalau untuk membedakan antara orang yang menciptakan ide dengan orang yang mampu mengubah ide ya, Ya, jadi pencapaian. menjadi pencapaian itu sebenarnya gini. Ada orang yang punya ide, tetapi dia itu tidak mau untuk atau tidak berani untuk melakukan pembuatan ide tersebut, atau istilahnya kita punya banyak sekali ide tapi tidak berani untuk melakukan atau mulai lebih awal untuk implementasikan dalam pembuatan ide tersebut. Nah, kemudian ada orang juga yang istilahnya itu punya ide dan juga mengimplementasikan ide tersebut, tetapi dia itu kadang merasa bahwasanya dia itu di tengah perjalanan itu merasa bingung dari ide-ide tersebut, apakah ide tersebut itu sesuai dengan ide ataupun permasalahan yang akan mereka selesaikan dari awal gitu. Sehingga itu akan menjadi suatu istilahnya pemicu gitu dari kita untuk kembali konsisten terhadap ide-ide yang akan diimplementasikan atau akan dibuat. Dalam berproses, lingkungan itu seberpengaruh itu terhadap proses itu sendiri gitu kan ya Mas. Iya, benar. Nah, kalau di lingkup mahasiswa, ketika mahasiswa ingin berkembang, berprestasi dan belajar, mahasiswa itu punya ruang yang namanya organisasi ataupun UKM. Nah, Mas Dika kan alumni ISR ya Mas ya. Mungkin Mas Dika bisa ceritain pengalaman dan kesan Mas Dika selama di ISR. Oke, jadi untuk kesanku waktu aku menjadi anggota dari ISR, itu waktu dulu itu aku menjadi salah satu staf dari PP atau penelitian juga pengajian. Nah, di situ aku belajar sangat banyak sekali hal terkait penelitian, riset dan juga lain-lain, terutama dalam mencari event-event lomba ataupun dalam persiapkan kita untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, kemudian kalau di ESR sendiri, teman-teman juga tidak hanya berkesempatan untuk mengembangkan ide-ide teman-teman dalam bidang penelitian, tapi juga teman-teman juga bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan teman-teman, terutama seperti di dalam dunia bisnis atau wirausaha, kemudian di bidang kreatif lainnya seperti dalam pembuatan film, videografi maupun dari desain grafis seperti itu. Sehingga di UKM ISR atau Interdisciplinary Scientific Research ini merupakan salah satu UKM yang bisa dibilang sangat komplit, yang bisa mewadahi dari segi minat dan juga bakat teman-teman waktu teman-teman menjadi mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta, seperti itu. Oke, dari pengalaman yang Kak Dika sebutkan tadi, berarti Kak Dika ini merasa beruntung banget ya bisa join di UKM ISR. Ya, benar sekali. Aku sangat beruntung sekali bisa join, terutama waktu aku menjadi maba dan juga tahun-tahun selanjutnya itu menjadi salah satu anggota dari UKM ISR tersebut. Karena di UKM ISR kita itu diajari nih untuk bisa mempunyai teamwork, istilahnya cara bekerja sama dengan baik dengan teman-teman, kemudian dan juga disupport juga oleh kadif-kadif dan juga ketua. Ini menjadi salah satu bukti bahwasanya ISR ini mampu memberikan suatu contoh kepada teman-teman maupun dari staf-stafnya untuk bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Berarti kesimpulannya ISR rekomen lah ya Mas buat para maba tentunya bisa berkembang di sini gitu kan ya Mas ya. Nah, mungkin di sini banyak sobat ISR yang sedang menonton dan mendengar, tetapi mereka juga punya keinginan untuk berkembang, berprestasi dan juga belajar. Tapi mereka juga masih ragu nih Mas untuk memulai. Nah, kira-kira pesan apa nih yang Kakak mau sampaikan ke sobat ISR?
Oke, jadi pesan yang paling penting itu adalah teman-teman jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena dari yang mencoba hal baru tersebut, teman-teman juga bisa untuk merasakan proses-proses yang akan teman-teman lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun membuat suatu ide-ide yang terbaru. Karena dengan mencoba hal baru, teman-teman itu juga bisa untuk memulai untuk menyelesaikan hal kecil, kemudian teman-teman juga bisa untuk benar-benar paham terkait isu-isu yang sedang berkembang pada saat itu juga. Kemudian bagi teman-teman atau mahasiswa dari PPTN Yogyakarta terutama, jika ingin berprestasi, maka teman-teman juga disarankan untuk aktif dalam mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan, terutama jangan lupa untuk join di ISR seperti itu. Wah, ternyata benefit join UKM ISR ini banyak banget ya. Jadi buat sobat ISR dan teman-teman maba nih yang masih bingung mau mulai dari mana, UKM ISR ini cocok banget buat tempat kita mulai berkembang, cari pengalaman dan ketemu sama teman-teman yang sama-sama ingin berkembang. Tuh, rekomen banget ya kak, Iya, Kak iya, buat iya. bisa terutama maba buat bisa memulai untuk berprestasi, berkembang dan cari pengalaman tentunya. Bener banget. Nah, mungkin banyak nih kak sobat ISR yang sedang menonton dan juga mendengar. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin Kira-kira pesan apa yang mau kakak sampaikan ke sobat ISR yang sedang menonton? Oke, jadi pesan yang paling penting itu adalah teman-teman jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena dari yang mencoba hal baru tersebut, teman-teman juga bisa untuk merasakan proses-proses yang akan teman-teman lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun membuat suatu ide-ide yang terbaru. Karena dengan mencoba hal baru, teman-teman itu juga bisa untuk memulai untuk menyelesaikan hal kecil, kemudian teman-teman juga bisa untuk benar-benar paham terkait isu-isu yang sedang berkembang pada saat itu juga. Kemudian bagi teman-teman atau mahasiswa dari PPTN Yogyakarta terutama, jika ingin berprestasi, maka teman-teman juga disarankan untuk aktif dalam mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan, terutama jangan lupa untuk join di ISR seperti itu. oke, berarti pesan utama dari Mas Dika itu jangan takut untuk memulai gitu ya Mas ya. Itu dia sobat ISR pesan dari Mas Dika. Keren banget sih jujur obrolan kita pada hari ini. Yoi, keren banget sih. Nah, Sobat ISR, dari cerita Kak Dika tadi, kita jadi belajar nih, kalau pengalaman dan pencapaian itu tidak muncul secara instan, tapi lahir dari keberanian untuk memulai, kemauan untuk terus belajar, dan konsistensi untuk menjalani proses. Terima kasih kepada Mas Dika yang udah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan ceritanya kepada Sobat ISR yang ada di rumah. Dan terima kasih juga untuk Sobat ISR yang telah menemani kita mengobrol kali ini. Sobat ISR, kami bertiga pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Navasana Talks berikutnya. Salam penelitian, salam pengabdian.